Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami diperkenankan Tuhan untuk menyatukan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, syukur, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus, kami mau seperti-Mu. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Mari Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Kita pagi hari ini kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah ada di penghujung bulan Maret Bapak Ibu Saudara. Kita belajar banyak sekali tentang hikmat Allah di bulan ini, dan kita patut bersyukur karena kita semakin mengerti ternyata hikmat Allah begitu sangat kita butuhkan. Begitu pentingnya hikmat Allah dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara tentang hikmat Allah juga. Dan pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan manusia ketika kita hidup di luar kemuliaan Allah. Ketika kita hidup belum menerima hikmat Allah dalam kehidupan kita. Kita adalah pribadi yang selalu melakukan dosa dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya dosa dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat ada dosa yang melekat dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut sebagai orang-orang atau hamba dosa dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengerti atau kita memahami bagaimana seharusnya ketika kehidupan manusia itu sudah dipulihkan oleh Allah, sudah dikuduskan oleh Allah, sudah dibenarkan oleh Allah. Terlebih ketika kehidupan kita sudah ditebus atau disucikan oleh Allah. Ketika kita sudah menerima hikmat Allah, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Di sini ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang saya renungkan. Ada 3 hal yang
harus kita lakukan atau yang mungkin bisa kita lakukan ketika hikmat Allah itu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus sepatutnya bersyukur kepada Tuhan karena kita dipilih untuk menerima hikmat Allah tanpa harus melakukan apapun. Ketika seorang juara, ketika seorang atlet sedang melakukan perlombaan, ketika dia berusaha untuk meraih sebuah medali, dia harus berusaha dengan keras untuk menjadi bagian yang terbaik, untuk menjadi orang yang terbaik daripada yang lain. Dia harus berlari lebih cepat dibandingkan yang lain. Dia harus menggunakan tenaga yang lebih besar daripada yang lain untuk memperoleh medali tersebut. Tetapi tidak dengan hikmat Allah, Bapak Ibu Saudara. Hikmat Allah diberikan oleh Allah langsung untuk orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang Allah inginkan untuk menerima hikmat itu dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan Allah kita memilih orang-orang tersebut bukanlah orang-orang yang dipandang atau bukanlah orang-orang yang diperhitungkan oleh dunia, tetapi mereka dilayakkan. Kita dilayakkan untuk menerima hikmat Allah dalam kehidupan kita. Maka seringkali anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka disebut sebagai orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Karena tidak harus menjadi pribadi yang terbaik daripada yang lain untuk menang, tetapi Allah sendiri yang memilih kita untuk menerima hikmat Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu kita dikatakan lebih dari seorang pemenang. Kita dikatakan lebih dari seorang pemenang karena yang berjuang saja meraih medalinya. Sedangkan kita yang tidak berjuang, kita yang hanya berdiam saja, Tuhan berikan karunia kepada kita untuk menerima hikmat itu. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan usaha kita untuk meraih medali, meraih hikmat itu, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif untuk memberikannya dalam kehidupan kita. Untuk itu kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, siapakah kita sehingga kita itu dilayakkan, sehingga kita itu dipilih Allah untuk menerima hikmat Allah. Mari kita bersyukur bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus berubah, Bapak Ibu Saudara. Kita mau buka di 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di situ dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Bagaimana cara hidup orang yang sudah dibenarkan, disucikan, bahkan dibebaskan dari segala bentuk hukuman? Selayaknya cara hidup kita, cara hidup orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, yaitu harus berubah sesuai dengan berubahnya kondisi hidupnya, status hidupnya. Yang dulunya hamba, sekarang diangkat menjadi seorang anak. Yang dulunya hamba, sekarang diangkat sebagai seorang sahabat. Seharusnya kehidupan kita berubah sesuai dengan status hidup kita. Ketika kita menjadi seorang hamba, mungkin hidup kita amburadul Bapak Ibu. Kita melakukan apa saja semau kita itu sah. Bukan berarti kita menentang Tuhan kita, tetapi bagi seorang hamba kehidupannya itu kehidupan yang kelam, kehidupan yang tidak teratur, tidak terarah. Tetapi ketika kita diangkat menjadi seorang anak, hidup kita seharusnya terarah, seharusnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita mau baca
di 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita seorang berdosa, kita adalah orang hukuman. Tetapi karena Kristus, kita dibenarkan Bapak Ibu Saudara. Kita dikuduskan, bahkan kita ditebus menjadi ciptaan yang baru. Cara pandang kita juga harus sejalan dengan status kita sebagai anak Allah atau sahabat Allah. Kita tidak bisa menggunakan status yang baru, tetapi dengan cara hidup yang lama. Dulu kita hidup sebagai hamba dosa, dan sekarang mari kita hidup sebagai hamba kebenaran, sebagai orang yang telah diselamatkan. Kehidupan kita seharusnya berubah ketika kita sudah menjadi orang yang diselamatkan, orang-orang yang menerima hikmat Allah. Kehidupan kita mulai berada dalam jalurnya Tuhan, hidup kita mulai hidup dalam kebenaran Allah, bukan kebenaran-kebenaran yang lain. Tetapi mari kita bawa hidup kita merubah hidup kita, cara hidup kita, cara pandang kita sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Lalu yang ketiga, sepatutnya kita bersaksi, menjadi saksi bagi banyak orang. Bersaksi itu menjadi bagian tugas bagi anak-anak Allah. Maka kita harus menyaksikan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin bukan lewat perkataan kita, mungkin bukan lewat mendatangi satu persatu orang untuk bersaksi. Mungkin kita terlalu malu untuk menyampaikan atau bercerita. Mungkin kita nggak bisa banyak berbicara kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Tetapi kita bisa menggunakan hidup kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya orang dapat melihat bahwa hidup orang-orang percaya itu hidup yang berbeda. Cara hidup orang-orang percaya itu adalah cara hidup yang berbeda. Untuk itu, di poin kedua tadi kita harus berubah, kita harus merubah cara pandang kita harus merubah cara hidup kita. Hidup kita adalah kesaksian kita, hidupmu adalah kesaksianmu, hidup saya adalah kesaksian saya. Jadi mari kita mau bawa hidup kita menjadi saksinya Tuhan. Hidup orang-orang percaya itu menjadi sorotan Bapak Ibu Saudara, disorot oleh orang-orang dunia. Ketika kehidupan kita menjadi berkat, tidak menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita akan mempermalukan nama Tuhan. Oh, ternyata anak-anak Tuhan yang disebut sebagai orang Kristen itu ternyata cara hidupnya seperti itu. Kita akan mempermalukan nama Tuhan. Bahkan kita akan membuat orang yang ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal Yesus, menjadi tidak ingin mengenal Allah, tidak ingin mengenal Yesus. Jangan sampai kita membuat orang lain mundur atau membuat orang lain tidak ingin mengenal Allah kita. Mari kita pakai hidup kita, mari kita gunakan hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita menggunakan hidup kita menjadi kesaksian bahwa Allah kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau renungkan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Selayaknya, sepantasnya, ketika kita sudah menerima hikmat Allah dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena semua hal, semua hikmat yang Tuhan berikan bukan usaha kita, tetapi itu inisiatif Allah, itu semua dari Allah. Yang kedua, kita mau merubah cara hidup kita. Manusia lama kita menjadi manusia yang baru, menggunakan cara hidup yang baru, menggunakan perkataan, perbuatan yang baru, perbuatan yang menggambarkan Allah dalam kehidupan kita, yang ketika orang melihat kita ada kasih Kristus di dalamnya. Mari kita mau berubah Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga yang ketiga kita mau pakai hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, dapat merubah seseorang yang dulunya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, menjadi seseorang yang dicintai Allah, seseorang yang dikasihi oleh Allah.
Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu Saudara, kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita boleh mempunyai cara pikir yang baru, cara pandang yang baru dalam kehidupan kita, bahwa kita bukan lagi orang yang tidak diperhitungkan, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Allah, anak-anak Tuhan yang disayangi oleh Allah, anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Allah, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita, persekutuan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami terus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan lewat hikmat yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk merubah kehidupan kami dari pribadi yang lama menjadi pribadi yang baru, dari kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan kami yang baru, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat untuk kesaksian banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya firman-Mu termaterai dalam hati kami, sehingga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menaikkan pokok-pokok doa kita di pagi hari ini. Tiba saatnya saya akan membacakan informasi kegiatan ibadah MCC sepekan. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore akan diadakan latihan tamborin. Kemudian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam, sekali lagi 6:30 malam akan diadakan latihan musik. Kemudian setiap hari Jumat pukul 6 sore, setiap hari Jumat pukul 6 sore akan diadakan menara doa kota di Hotel Haris lantai 16. Kemudian di hari Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore akan diadakan ibadah pemuda remaja. Dan berikutnya setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi ada ibadah sekolah minggu, dan kemudian di sore harinya pukul 5 sore akan diadakan ibadah raya MCC. Demikian informasi kegiatan atau ibadah sepekan MCC. Mari kita tutup dalam doa saat pagi hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh menyatukan hati kami, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal hingga akhir. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami ke tangan-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.